Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Ibu. gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Oh, pagi-pagi sekali. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Gak tahu Bu, Silka tuh lagi kayak ngerasa pusing banget gitu. Pusing. Kayak lagi, kan sekarang tuh Silka udah kelas 12 ya. Mungkin lagi Terus? sibuk-sibuknya banget soal pelajaran. Ya. Nah, jadi kayak ngerasa beda banget dari kelas 12 ini sama yang kelas 11 kemarin. Karena mungkin Ya. kemarin tuh masih tidak terlalu banyak teori-teori, terus praktek-praktek. Terus sekarang tuh jadi tugas praktek, teori tuh banyak banget. Terus kayak harus ngejar buat tugas-tugas yang kayak mau uji kom juga kan, jadi harus bener-bener belajar. Terus sekarang tuh Silka pusing banget, pusing karena tugasnya tuh banyak banget. Gimana sih gitu biar tugasnya itu selesai, bisa dijalani tapi santai gitu loh Bu, jadi pusing. Tugasnya pengen selesai tapi santai. Oke. Nah, kemudian yang Silka rasakan saat ini penumpukan tugas ya. Terus kira-kira harus kayak gimana tuh? Gimana nilai akademik Silka selama ini? Nah justru itu Bu, Nah, kenapa? kemarin waktu semester kelas 11 kemarin tuh alhamdulillah baik, tapi setelah semester 1 ini kelas 12 tuh kayak menurun gitu Bu. Silka tuh nggak tahu kenapa, kayak ini karena apa, karena banyak tugas atau karena faktor lain gitu. Silka juga bingung. Tapi bisa jadi sih, karena kalau boleh jujur, Iya. Silka Kenapa? juga mungkin terlalu sering main gadget ya. Oh iya. Bisa jadi faktornya karena itu. Jadi kayak Silka lebih mentingin main gadget duluan dibanding nyelesain tugas. Oh, Kayaknya itu sih. Oke. Jadi Silka mengalami penurunan Ya nilai akademis, ngerasanya terus motivasinya berkurang gitu. Oke. Nah, terus tadi penyebabnya kenapa? karena main gadget. Karena main gadget. Oke, nah Silka, kira-kira ya, Silka sudah menyadari nih ada penurunan nilai akademik atau nilai sehari-hari, dan itu memang kalau mau jujur, Ibu juga mendengar dari beberapa guru yang ini kenapa ya, dan Ibu tadinya mau manggil Silka, cuman alhamdulillah Silkanya mungkin sadar ya, merasa kalau itu memang terjadi di diri Silka. Nah, kemudian Silka tapi yang Ibu alhamdulillahnya Silka sadar ya. Nah, untuk mengantisipasi hal yang tadi Silka katakan, kayak misalkan penurunan nilai akademik, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ya? Justru itu Bu, Silka tuh jadi bingung gimana gitu biar bisa fokus banget sama tugas-tugas yang seharusnya dikerjain gitu. Kayak jangan tertuju sama yang misalkan kan kayak main gadget itu terlalu negatif untuk kalau di dalam pelajaran tuh kan ya. Jadi kita tuh harus ngeduluin tugas kan. Tapi Silka tuh bingung gitu gimana caranya biar bisa fokus banget sama tugas. Kira-kira Silka ada usaha nggak untuk memperbaiki itu? Bisa sih Bu, cuman kayak mungkin udah terlalu kecanduan dan terlalu itu ya Bu. Dengan gadgetnya ya. Oke. Nah, Silka, Ibu pernah sampaikan di dan ada faktor lain nggak yang kira-kira kenapa sih selain main gadget, penurunan nilai Silka itu gara-gara apa? Mungkin karena kadang ya circle pertemanan itu kayak ada aja gitu kan yang hal yang negatif sama positifnya, kayak kadang ada aja di belakang tuh kayak ngomongin atau gimana kan, jadi kepikiran kayak teman-teman gitu. Itu faktor eksternal ya. Nah, faktor internal yang ada di diri Silka, kira-kira faktor apa sih yang bikin kayak gitu Silkanya gitu? Kayaknya kayak ada rasa malas. Rasa malas ya, oke. Nah, rasa malas itu sebetulnya memang ya tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, oleh Silka sendiri gitu ya. Nah, biasanya terus yang Silka pikirkan untuk kedepannya kira-kira apa sih? Itu aja sih Bu, kayaknya cuman kayak rasa malas, terus suka main gadget. Bingung sih cara nge-handle gitu, gimana sih biar kita fokus dulu gitu ke tugas. Jadi
ya mungkin udah kecanduan jadi ya bingung sih. Oke, terus dengan kemampuan dalam diri Silka gimana? Apa mungkin ini aja gitu ya Bu, kemampuan Silka? Silka tuh bingung sih kenapa bisa jadi kayak gini. Oke, nah Silka merasa kemampuan Silka hanya segitu saja. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Di sini ada teori yang menjelaskan tentang fixed mindset dan growth mindset ya. Dimana ini yang mengutarakannya adalah teori dari John Dewey bahwa fixed mindset itu adalah kerangka berpikir Silka yang cuman udahlah cuman segini, kemampuan saya cuman segini aja. Tapi kalau di growth mindset atau pemikiran yang berkembang, Silka itu bukan terletak dari menerima diri, oh mungkin ini ya kemampuan saya, tapi lebih ke saya mungkin usaha saya yang belum maksimal, atau saya masih bisa melakukan hal yang lebih baik daripada waktu hal ini gitu. Sadar nggak dengan hal itu? Iya. Sadar ya. Jadi jangan pernah punya pikiran kalau saya ya udahlah saya gagal, nggak begitu. Tapi harusnya ditumbuhkan growth mindsetnya bahwa usaha saya belum stabil dan belum maksimal. Nah itu sebetulnya nilainya di situ sih sebetulnya ya. Nah kebetulan ya tadi kan Silka sudah menyadari nih bahwa mungkin usahanya yang kurang, justru lebih banyak main gadget. Nah, Ibu di sini kebetulan tadi sedang membuat ini ada instrumen ya. Nanti sama Silka boleh diisi tentang kita mari menumbuhkan kebiasaan baik. Jadi kebiasaan baik apa yang ingin Silka tumbuhkan saat ini? Misalkan karena sekarang yang jadi masalah Silka adalah urusan akademik, berarti ingin meningkatkan diri atau memotivasi diri lagi untuk lebih baik lagi, apalagi sekarang udah kelas 12 sebentar lagi mau ujiannya nilainya harus optimal. Nah nanti Silka boleh di sini dijelaskan ya tentang ceritakan aja target pencapaian atau goal settingnya Silka di sini harus seperti apa, ingin mencapai nilai bagaimana, di sini diceritakan saya ingin gimana. Kemudian nanti ada lagi di sebelahnya ini adalah proses goal settingnya seperti apa sih. Nah secara spesifik nanti sama Silka ditulis ini, misalkan yang langkah pertama adalah saya harus bagaimana ya, ada beberapa langkah yang harus Silka lakukan ini untuk menumbuhkan kebiasaan baik. Nah kalau ini satu lagi ada juga justru tadi ya, kalau ini goal setting untuk meningkatkan nilai akademik ya, kebiasaan baik. Yang ini sebaliknya tadi untuk menghilangkan kebiasaan negatif. Iya, salah satunya adalah bermain gadget. Nah mungkin saja ketika Silka mengurangi sedikit saja kebiasaan main gadget dan porsinya justru dialihkan untuk belajar, nilai akademik Silka bisa lebih baik lagi, kembali seperti dulu, bahkan mungkin bisa lebih baik lagi gitu ya. Nanti diceritakan juga apa sih yang menjadi kebiasaan negatif yang ingin Silka hilangkan. Silka boleh ceritakan di sini ya. Kemudian nanti sama halnya misalkan ya, cara-caranya gimana sih? Yang pertama misalkan matikan gadget di jam tertentu, jadi Silka nggak bisa lagi. Kalau masih belum bisa misalkan ya, gadgetnya udah dimatiin tapi suka kepo, dinyalain lagi aja kan gitu ya. Bisa mungkin sama Silka disimpan di tempat yang agak jauh dari jangkauan ketika mau tidur misalkan gitu. Jadi bisa nanti dicatat di sini sama Silka ya gitu. Boleh, nanti ini Silka boleh kerjakan nanti ya, karena mungkin sekarang pelajaran siapa? Pelajaran TPAPI. Nah, Kang Muhajirnya sudah ada. Ini boleh nanti Silka isi. Kemudian besok Silka ketemu lagi Ibu ya, ketemu Ibu kita bahas. Kemudian kita lihat ke depannya Silka beberapa hari ke depannya sudah tercapaikah goal settingnya untuk menumbuhkan sikap positif dan menghilangkan sikap negatif. Nanti kita bahas lagi sama Ibu ya di rencana tindak lanjut setelah ini ya sayangnya. Nah sekarang mungkin karena masih ada yang mau ditanyakan nggak? Itu aja sih Bu. Ya. Makasih banget udah dengerin keluh kesah Silka. Ya, udah sama-sama. Jadi Silka tahu gimana
Silka harus bisa ngehandle hal-hal negatif yang udah Silka lakuin biar bisa ke jalan yang lebih positif lagi. Ya, insya Allah kita usahakan bersama ya. Intinya ibu hanya memberikan jalan saja, yang memutuskan tetap aja Silka gitu ya. Cuman kata ibu ini gini, nanti yang memutuskan tetap untuk Silka. Intinya kita usahakan yang terbaik untuk nilai Silka saat ini dan kedepannya ya. Oke, tetap semangat ya. Oke, ayo boleh. Ini di bawah ya. Ya boleh, diisi ya. Nanti kita bahas lagi. Terima kasih ya, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.